Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-87. Apa yang seharusnya kita percayai berkenaan dengan kebangkitan? Jawabannya seharusnya kita percayai bahwa pada hari terakhir akan berlangsung kebangkitan umum semua orang mati, baik yang benar maupun yang tidak benar. Sedangkan mereka yang pada saat itu kedapatan hidup akan diubah dalam sekejap mata. Dan tubuh orang mati, yaitu tubuh yang sama seperti yang diletakkan dalam kubur, akan dibangkitkan oleh kuat kuasa Kristus dan disatukan kembali dengan jiwanya untuk selama-lamanya. Oleh Roh Kristus dan oleh kekuatan kebangkitannya sebagai kepala mereka, tubuh orang benar akan dibangkitkan dengan kuasa-kuasa, menjadi tubuh yang bersifat rohani, tidak dapat binasa, dan dijadikan serupa dengan tubuhnya yang telah dimuliakan. Tubuh orang jahat akan dibangkitkan olehnya sebagai hakim yang gusar, yang adil, dan yang kudus untuk keaiban mereka. Jawaban tersebut dapat dibaca dan dipelajari dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17, Yohanes 5 ayat 28 sampai 29, 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 23, ayat 42 sampai 44, Filipi 3 ayat 21, Yohanes 5 ayat 27 sampai 29, dan Matius 25 ayat 33. Pembelajaran yang dapat kita terima dan pahami dari pertanyaan dan jawaban tersebut, pertama, pada akhirnya setiap orang akan mengalami kematian, meninggalkan dunia ini. Tubuh dikuburkan atau menjadi debu tanah kembali dan roh kembali kepada Tuhan. Dan pada akhir zaman, pada waktu Kristus datang kembali, setiap orang dibangkitkan seturut dengan kehendak Allah. Yang kedua, kita mengetahui bahwa nasib kekekalan seseorang telah ditentukan oleh Tuhan Allah sejak kekekalan, dan setiap orang telah diarahkan oleh Tuhan Allah untuk mengikuti kehendaknya. Yang benar-benar dipilihnya dari kekekalan akan menikmati kekekalan dan mengalami hidup yang kekal dengan tubuh kebangkitan yang mulia. Sedangkan mereka yang dari kekekalan tidak ditetapkan menikmati hidup kekal, mengalami hidup yang berdosa, terus-menerus memberontak dengan sadar kepada Allah, dan akhirnya akan dibangkitkan untuk menerima tubuh binasa yang akan dialami oleh mereka yang tidak percaya itu, untuk menjalani hidup dalam penghukuman, keaiban, kengerian di api neraka. Yang ketiga, kita patut bersyukur karena bagi orang-orang percaya, kita memiliki kepastian bukan hanya beroleh hidup yang kekal, tetapi hidup sebagai manusia yang kekal di langit dan bumi yang baru, dengan tubuh yang mulia, dengan keberadaan yang tidak lagi berdosa kembali. Yang terakhir, marilah kita mempersiapkan diri, menyongsong kehadiran Tuhan kembali untuk menyempurnakan semua penebusan dan kita mengalami kebangkitan atau diubah dalam sekejap mata, memiliki tubuh seperti tubuh kemuliaan yang dijalankan atau dialami oleh Kristus sebagaimana ia dalam natur kemanusiaannya. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita untuk mempersiapkan kedatangannya kembali. Maranatha.